Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Al-Mujahid dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM F1E122159. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 10 dengan tema ataupun dengan judul Mengembangkan Solusi Bisnis atau TI. Adapun dalam konten presentasi saya terdapat 8 topik utama, yaitu pertama adalah pengembangan SI, kedua pendekatan sistem, ketiga siklus pengembangan sistem, yang keempat pembuatan prototip, yang kelima memulai proses pengembangan sistem, yang keenam analisis sistem, yang ketujuh desain sistem, yang kedelapan pengembangan pemakai akhir. Baiklah, langsung saja ke topik utama, yaitu pengembangan SI. Dalam topik pengembangan SI ini, saya akan memberikan suatu masalah. Misalkan, pemimpin eksekutif suatu perusahaan di mana Anda ataupun saya bekerja meminta Anda mencari cara berbasis web untuk mendapatkan informasi dan memberikan informasi kepada tenaga penjual di perusahaan Anda. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana Anda akan melakukannya? Apa yang akan Anda lakukan? Yang ketiga, apakah Anda akan langsung melakukannya dan berharap dapat menemukan solusi yang Anda tawarkan adalah solusi yang terbaik untuk perusahaan? Karena bisa jadi apa yang kita tawarkan terhadap perusahaan itu bukanlah solusi yang dibutuhkan bagi perusahaan. Lantas, bagaimana kita menjawab ketiga pertanyaan ini? Maka timbullah pertanyaan keempat. Apakah ada cara sistematis yang dapat membantu Anda untuk mengembangkan solusi yang baik terhadap permintaan pemimpin Anda? Karena dalam setiap sebuah masalah, kita disuruh mencari sebuah solusi, di mana solusi yang kita tawarkan ini adalah solusi yang berguna, tepat, efisien, dan efektif bagi perusahaan kita ataupun klien yang meminta kepada kita. Lantas, bagaimana caranya? Lalu, untuk kunci dari jawaban ini adalah menggunakan pendekatan sistem. Nah, apa itu pendekatan sistem? Untuk menjawab ini, saya akan membahas di topik kedua, yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem sendiri itu adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan suatu cara-cara tertentu. Nah, dalam pendekatan sistem ini, ada 5 cara yang harus kita gunakan. Yang pertama adalah kenali dan rumuskan masalah dengan pemikiran sistem. Kedua, kembangkan dan evaluasi alternatif solusi sistem. Yang ketiga, pilih solusi sistem yang memenuhi persyaratan Anda. Yang keempat, desain solusi sistem yang dipilih. Yang kelima, implementasi dan evaluasi kesuksesan sistem yang telah dipilih. Saya akan mulai dari cara yang pertama, yaitu kenali dan rumuskan masalah dengan pemikiran sistem. Kita tahu, dalam manajemen bisnis ataupun dalam suatu bisnis yang kita lakukan, kita disuruh memiliki skill untuk menemukan masalah. Bukan hanya skill menemukan masalah, tetapi kita disuruh mencari jawaban ataupun solusi yang dapat membuat masalah itu hilang ataupun menjadi ringan. Oleh sebab itu, kita butuh suatu sistem, yang mana sistem ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sistem yang dimaksud di poin pertama adalah pemikiran sistem. Pemikiran sistem itu adalah pemikiran di mana kita disuruh melihat bukan hanya secara sebab akibat, tapi kita melihat dari efisiensi dan efektivitas. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gagal ketika aspek yang mereka lihat itu adalah sebab akibat. Contohnya adalah saya lupa nama perusahaannya yang dia kalah saing dengan Shopee. Akibatnya,
perusahaan tersebut keluar dari Indonesia dan tidak ada lagi di Indonesia. Kedua, kembangkan dan evaluasi alternatif solusi sistem. Setelah kita mengenali suatu masalah dan kita menemukan suatu solusi yang dapat memecahkan masalah tersebut, maka tahap yang kedua adalah kita mengembangkan dan mengevaluasi alternatif solusi sistem. Yang ketiga, pilih solusi sistem yang memenuhi persyaratan Anda. Terkadang kita tidak bisa mengetahui ataupun kita tidak mengetahui apakah sistem itu layak sesuai kriteria yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, bikinlah suatu persyaratan terlebih dahulu. Apakah solusi sistem ini memenuhi persyaratan yang telah Anda tentukan? Yang keempat, desain solusi sistem yang dipilih. Untuk menarik perhatian konsumen ataupun target produk kita harus bisa mendesain sistem yang kita buat. Terkadang banyak contoh seperti web-web yang ditinggali sebab pencahayaannya terlalu tinggi yang akibat bikin mata sakit, ataupun tampilan user interface-nya itu sangat tidak efisien ataupun sangat tidak memuaskan bagi klien untuk dilihat. Lalu tahapan yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi kesuksesan sistem yang telah dipilih. Kemudian di topik ini saya juga akan membahas tentang pengembangan informasi sistem, yaitu terdapat pemeliharaan sistem, investigasi sistem. Yang pertama adalah investigasi sistem, analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Yang pertama adalah investigasi sistem, di mana produk dari investigasi sistem ini adalah studi kelayakan. Yang kedua adalah analisis sistem, yaitu produk yang diharapkan dari analisis sistem ini adalah persyaratan fungsional. Maka yang harus dilakukan dalam analisis sistem ini, setelah kita menemukan investigasi sistem, kita menemukan masalahnya, maka kita menganalisis bagaimana kita menemukan solusi yang tepat dan efisien terhadap investigasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian adalah desain sistem. Produk dari desain sistem ini adalah spesifikasi sistem, di mana yang harus kita lakukan adalah menguji terlebih dahulu. Menguji terlebih dahulu kepada manajer ataupun bos, apakah desain sistem yang kita buat ini layak untuk kita distribusi kepada masyarakat. Kemudian implementasi sistem. Setelah investigasi sistem, analisis sistem, dan desain sistem ini sudah disetujui oleh atasan, maka tahap selanjutnya adalah implementasi sistem, di mana implementasi sistem ini produk utamanya adalah sistem operasional. Jadi setelah semuanya selesai, maka tinggal kita jalankan sebuah web bisnis kita ataupun aplikasi bisnis kita. Dan setelah kita implementasi sistem, selanjutnya adalah pemeliharaan sistem, di mana produk yang kita harapkan adalah sistem yang diperbaiki. Karena kan kita tidak mengetahui apakah produk yang telah kita buat ini masih tepat untuk kita digunakan di zaman tertentu. Contohnya adalah Gojek. Gojek dari tahun ke tahun dia mengalami pengembangan. Yang awalnya cuma hanya antar jemput, kemudian Gojek memiliki GoFood. Kemudian setelah dia memiliki GoFood, ada GoMart, di mana GoMart ini adalah suatu fitur dari Gojek yang merupakan jasa titip.
Selanjutnya adalah pembuatan prototip. Pembuatan prototip ini adalah misalnya, saya misalkan adalah saya ingin mengembangkan suatu web bisnis. Sebelum saya mempublikasikan web bisnis saya membuat suatu prototip kecil dulu, ataupun aplikasi kecil eh, yang memuat fitur-fitur utama, dan saya sebarkan dulu ke atasan saya. Setelah prototip ini sesuai terhadap kriteria perusahaan, maka eh, saya bisa membuat web bisnis yang sesungguhnya. Adapun proses pembuatan prototip, yaitu yang pertama adalah identifikasi kebutuhan bisnis pemakai akhir. Maksud dari identifikasi kebutuhan bisnis ini adalah kita mengidentifikasi apakah web bisnis yang kita buat ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau sesuai yang dibutuhkan oleh klien kita. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan bisnis tersebut, kita bisa mengembangkan prototip bisnis ataupun fitur-fitur yang dibutuhkan dalam web bisnis kita. Contohnya saya ambil adalah aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek sebelumnya adalah hanya aplikasi yang memuat fitur antar jemput. Nah, dalam fitur antar jemput itu terdapat fitur pembayaran. Habis itu ada fitur driver dan order. Kemudian setelah mengalami pengembangan, fitur itu berubah sedemikian rupa seperti GoFood, Gojek, dan GoMart. Setelah kita mengembangkan prototip bisnis tersebut, kita gunakan dan pelihara sistem bisnis yang diterima. Kadang kita tidak tahu apakah web bisnis ataupun aplikasi bisnis yang telah kita jalankan tersebut sudah sesuai ataupun sudah teruji keamanannya untuk konsumen kita. Maka dari itu, tahap selanjutnya adalah pemeliharaan sistem. Nah, jika tahap selanjutnya adalah revisi prototip agar memenuhi kebutuhan para pemakai akhir dengan lebih baik. Nah, setelah kita sudah ke tahap-tahap sebelumnya, itu sudah sesuai, maka tahap akhir adalah merevisi. Misalnya jika ada suatu kesalahan di pengembangan ataupun pemeliharaan sistem, maka di tahap akhir ini adalah revisi. Jika revisi tidak sesuai, maka kita kembali lagi ke siklus pemeliharaan. Jika di siklus pemeliharaan ini terdapat sebuah kesalahan, maka kita kembali lagi siklus pembuatan prototip tersebut. Di topik kelima, saya akan membahas tentang memulai progres pengembangan sistem. Ada banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab dalam proses pengembangan sistem. Dan untuk menjawabnya, diperlukan investigasi sistem atau langkah pertama dalam proses pengembangan sistem. Dalam investigasi sistem ini, hal yang paling penting yang kita lihat adalah studi kelayakan, di mana studi kelayakan itu dilihat dari 4 aspek, yaitu kelayakan organisasional, kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, kelayakan operasional. Kelayakan organisasional adalah kelayakan apakah web bisnis yang kita buat itu sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditentukan. Jika belum sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditentukan, maka kembangi dulu ataupun cari permasalahan dan tujuan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian adalah kelayakan ekonomi. Aspek kelayakan ekonomi adalah aspek apakah web bisnis atau aplikasi bisnis yang kita jalankan itu dapat memberi kita keuntungan, baik dari segi pekerja ataupun segi produk. Terkadang kan kita setelah kita membuat suatu produk, kita membutuhkan suatu anggaran, di mana anggaran ini terdapat anggaran operasional
dan anggaran pekerja. Rata-rata perusahaan yang gagal adalah di mana perusahaan itu tidak mampu memanajemen pekerjanya dengan baik. Kemudian adalah kelayakan teknis. Kelayakan teknis adalah apakah aplikasi yang kita kembangkan ini layak untuk kita sebarkan kepada konsumen. Kemudian kelayakan operasional. Kemudian yang keenam, saya akan membahas tentang analisis sistem. Analisis sistem merupakan studi mendalam mengenai informasi yang dibutuhkan oleh pemakai akhir yang menghasilkan persyaratan fungsional yang digunakan sebagai dasar untuk desain sistem informasi baru. Analisis sistem secara tradisional melibatkan studi rinci seperti informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pemakai akhir seperti Anda sendiri. Kedua, aktivitas, sumber daya, dan produk dari satu atau lebih sistem informasi yang saat ini digunakan. Ketiga, kemampuan sistem informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda dan pemilik kepentingan bisnis lain yang mungkin menggunakan sistem ini. Jadi, di analisis sistem ini, saya akan mengkaji dua analisis sistem, di mana ada analisis sistem tradisional dan analisis sistem yang digunakan saat ini. Untuk analisis sistem yang digunakan saat ini, yang pertama adalah analisis organisasional, kedua, analisis sistem yang ada, ketiga, analisis persyaratan fungsional. Untuk analisis organisasional, itu sudah saya bahas di topik sebelumnya. Kemudian, analisis sistem yang ada. Contohnya ketika saya ingin membuat suatu web, di mana web ini menghubungkan suatu penjual dengan pembeli. Nah, sebelum saya membuat sistem ini, kan sebelumnya ada sistem-sistem yang ada, seperti Tokopedia dan Shopee. Sebelum saya mengembangkan sistem web yang ingin saya bikin, terlebih dahulu saya harus menganalisis apa yang menjadi pembeda antara produk saya dengan produk Tokopedia, produk Shopee, produk Bukalapak, dan produk web-web lainnya yang bisa menghubungkan si penjual dengan pembeli. Setelah saya mampu membuat perbedaan antara produk saya dan produk mereka, barulah saya bisa menjalankan aplikasi bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi persyaratan fungsional. Analisis persyaratan fungsional. Di analisis persyaratan fungsional ini, kita diminta untuk dapat memenuhi persyaratan yang ada. Contohnya, contoh yang tadi adalah saya ingin membuat suatu web yang mampu menghubungkan si penjual dan pembeli. Nah, apakah web yang saya bikin ini sudah memenuhi persyaratannya? Berarti kan persyaratan yang utama adalah saya bisa menghubungkan si penjual dan si pembeli. Kemudian di web saya harus ada fitur pembayaran. Kemudian ada pengantaran. Setelah persyaratan itu selesai, maka barulah saya bisa mendistribusikan atau memperkenalkan web ataupun aplikasi bisnis yang telah saya buat. Yang ketujuh, ada desain sistem. Sistem desain atau desain sistem di desain sistem ini kita juga diminta untuk mampu menganalisis sistem, di mana kita mampu mendeskripsikan apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Desain sistem, salah.
Di analisis sistem, kita mendeskripsikan apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi memakai. Sedangkan di desain sistem, kita menentukan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Di desain sistem ini ada 3 proses yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah desain interface, desain data, dan desain proses. Di desain interface ini adalah desain untuk tampilan pada aplikasi atau pen ataupun web yang akan kita buat. Contohnya adalah aplikasi Gojek, yang dimana desain interface-nya itu memiliki warna dominan hijau. Dan desain interface Shopee, di mana warna dominan yang mereka miliki adalah kuning ataupun orange. Nah, di desain interface ini, yang harus kita perhatikan adalah layar, bentuk, laporan, dan dialog. Contohnya adalah kalau layar tadi udah, di mana warna dominan pada aplikasi Shopee adalah orange. Bentuk dan laporannya. Kalau di aplikasi Shopee kan ada itu kapan pesanan kita, misalnya saya memesan suatu barang. Nah, di situ kan tercantum kapan kita pesannya, kapan pesanan kita ini dibungkus, kapan pesanan kita ini dibawa ke Gen E, Gen T, atau yang lain sebagainya. Kemudian kapan pesanan kita ini sampai. Nah, di desain interface inilah yang harus kita lakukan. Kemudian desain data, di mana di desain data yang harus kita perhatikan adalah struktur elemen data. Seperti data konsumen, data penjual, data barang yang dibeli, data harga, dan data lainnya yang dibutuhkan dalam web yang nantinya akan saya bikin ataupun Anda bikin. Kemudian desain proses, di mana yang harus kita perhatikan adalah program dan prosedur. Dalam desain proses ini, yang paling penting adalah algoritma, di mana logika algoritma ini apakah web yang kita bikin ini sesuai untuk kebutuhan konsumen. Yang kedelapan adalah pengembangan pemakai akhir. Dalam siklus pengembangan tradisional, Anda berperan sebagai pemakai akhir bisnis, mirip seperti pelanggan atau klien. Akan tetapi, pada pengembangan pemakai akhir, praktisi SI memainkan peran sebagai konsultan, sementara Anda melakukan pengembangan aplikasi Anda sendiri. Jadi, sebelum adanya sistem informasi ataupun teknologi informatika dalam dunia bisnis, dalam siklus pengembangan bisnis, dulu saya ataupun Anda berperan sebagai pemakai akhir bisnis atau mirip seperti pelanggan ataupun klien. Tapi sekarang pada pengembangan pemakai akhir, praktisi SI memainkan peran sebagai konsultan. Jadi misal saya adalah di suatu perusahaan adalah saya yang ahli dalam IT. Jadi dalam pengembangan sistem, tugas saya adalah sebagai konsultan. Apakah aplikasi yang dibuat dan dijalankan suatu perusahaan tersebut layak untuk digunakan atau tidak. Adapun proses pembuatan prototip sebagai berikut, di mana tahap awal yang kita lakukan adalah pengendalian, baik itu pengendalian algoritma, pengendalian data, pengendalian tampilan, atau pengendalian lainnya yang kita butuhkan. Kemudian yang di tahap kedua ini adalah ada input, process, dan output, di mana input adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam web bisnis kita. Sedangkan proses adalah algoritma yang kita buat untuk menjalankan si input ini untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Output adalah sesuatu hasil ataupun tujuan akhir
untuk eh, tujuan akhir yang sesuai dengan apa yang telah kita tentukan sebelumnya untuk kita pasarkan kepada masyarakat. Kemudian tahap terakhir adalah penyimpanan, di mana apakah web bisnis yang kita buat ini dapat menyimpan data-data menyimpan data-data yang telah dimasukkan oleh konsumen ataupun sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanya lewat kolom komentar di YouTube ini ataupun bisa mengirim lewat email saya yaitu abdurrahmanmujahid@01@gmail.com ataupun lewat WA saya. Ini ada nomornya WA saya ataupun di lewat IG saya. Ini ada IG saya. Oke, mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.